Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beri anugerah terindah, nikmat paling besar, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah sebagai bekal kita untuk bisa selamat di dunia sampai di akhirat kelak. Maka dari itu, perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan ngaji kita, yaitu membaca surat-surat pendek juz ngama atau juz 30. Kemarin kita sudah bahas surat At-Takatsur, yaitu bermegah-megahan. Nah, hari ini kita membahas surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101. Al-Qari'ah itu adalah salah satu nama dari hari kiamat. Kita simak penjelasan ringkasnya surat yang ke-101, surat Al-Qari'ah ini. Surat ini terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Makkah. Diturunkan sesudah surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisy. Jadi sesudah surat Al-Quraisy kemudian diturunkan surat Al-Qari'ah. Nah, kata Al-Qari'ah ini diambil pada ayat yang pertama. Artinya apa? Al-Qari'ah itu yang mengetok dengan keras, kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Jadi ketokan keras, ada lagi guncangan hebat, ada lagi nama-nama yang semisal dengan itu. Apa isi dari surat Al-Qari'ah ini? Isi pokoknya yaitu kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, mabur kayak kapas yang ditiup oleh kita, gitu. Gunung berhamburan, gunung sakmono gedene berhamburan, masya Allah. Amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalasi sesuai dengan amal perbuatannya. Ini inti pokok dari surat Al-Qari'ah. Oke, kita simak jemaah sekalian. Kita simak bersama arti terjemah atau penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Al-Qari'ah. Kalau dibaca bablas berarti Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
Al-Qaringahnya ini satu ayat, Mal-Qaringah ayat yang kedua. Jemaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita akan datangnya suatu hari yang dimana di situ tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Hari dihancurkannya seluruh alam semesta. Apakah kita menangi hari kiamat ataukah tidak? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi sendiri tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi menyampaikan tanda-tanda akan datangnya kiamat, baik tanda-tanda besar maupun tanda kecil. Tanda kecil yaitu tanda secara umum, belum mendekati hari H. Tanda besar itu adalah tanda yang sudah pada hari H-nya. Contohnya misalnya matahari terbit dari barat. Jadi ngesuk nek srengenge meletak sekang kulon. Wow, manusia pada supaya apa ya? Begitu matahari ini kang kulon. Nah, mungkin pada mari masjid apa pada mari pada tobat pada. Tapi saat itu tobat sudah tertutup. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Kemudian ditanyakan lagi oleh Allah, wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi Allah bertanya di 3 ayat ini mengenai hari kiamat itu. Bagaimana keterangan dalam surat Al-Qari'ah ini tentang kejadian yang sungguh luar biasa ini? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Jadi manusia itu berterbangan pada mabur, ya? Karena saking besarnya guncangan, gravitasi sudah hilang sehingga manusia bermabur. Ini digambarkan seperti kapas atau seperti anak-anak yang bertebaran gitu. Kemudian pada ayat yang kelima diterangkan watakunul jibalu kal'ainil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Gunung-gunungnya pada jeblok, mabur, batu-batunya dan isinya itu berterbangan ke sana kemari. Ini sungguh suatu peristiwa yang maha dahsyat ini tentunya. Gunung sini jeblok wis kalang kabut apa maning mengko gunungnya pada jeblok kabeh. Masya Allah. Ini gambaran mengenai kejadian hari kiamat yang diinformasikan oleh Al-Quran, dan ini pasti kebenarannya. Tapi orang yang kafir nggak percaya. Orang kafir itu tidak percaya kepada hari kiamat atau hari akhir. Maka Allah dan Rasulnya itu senantiasa mengkaitkan orang yang beriman dengan percaya kepada hari akhir. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Siapa wong sing iman maring Gusti Allah lan dina akhir atau dina kiamat, nah, baru kemudian di belakangnya ada keterangannya. Fal yaqul khairan fal yukrim jaro fal yukrim doifah misalnya. Nah, ini keterangan mengenai datangnya hari kiamat. Gambaran mengenai manusia yang berterbangan dan gunung-gunung yang berterbangan dan yang lainnya. Karena di bumi ini yang termasuk yang kejadian luar biasa adalah adanya gunung. Panjenengan misalnya ke Baturaden, itu kan di bawah atau di kaki Gunung Slamet. Itu kalau kita mengitari Gunung Slamet itu bisa Banjarnegara, bisa sampai Tegal ya. Nah itu betapa besarnya. Jadi ini gambaran tentang datangnya hari kiamat. Lalu bagaimana
orang-orang nasib-nasibnya itu. Fa amma man saqulat mawazinuh, dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, nah ini orang yang kebaikannya itu banyak, ibadahnya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Allah, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang diharapkan, membahagiakan bagi orang yang berat timbangan amal baiknya. Kemudian pada ayat yang ke-8 diterangkan, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, wong sing enteng utawane sing abot barang maksiate, dosane, ibadah kurang. Nah ini diterangkan oleh Allah, diberi ancaman oleh Allah berupa apa? Pada ayat yang ke-9 ini disampaikan tadi, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini salah satu nama neraka. Ya, neraka semuanya dengan berbagai namanya itu mengerikan semuanya. Tapi surga dengan berbagai macam namanya itu semuanya menyenangkan. Bahkan di surga itu ada pohon yang apabila dikitari itu lebih dari 100 tahun belum rampung. Nah, 100 tahun perjalanan orang yang nyupirnya hebat, 100 tahun belum selesai. Itu ada pohon yang menaungi di surga, yang itu menjadi salah satu kebahagiaan bagi orang-orang yang ditempatkan di sana. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah bagi siapa? Mereka yang ringan timbangan kebaikannya. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah menerangkan, menjawab sekaligus bertanya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Nah ini, wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Api sangat panas. Ini tentunya menjadi peringatan bagi kita jemaah sekalian. Ini salah satu surat yang menerangkan secara ringkas prosesi terjadinya hari kiamat. Nek ditakoni kula jenengan sami kepengen menangi dina kiamat apa ora? Oh, ini mengerikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada kita sehingga kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.